Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abiyu Pratama dengan nomor stambuk F231211060. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu tugas mata kuliah penataan wilayah rawan bencana terkait strategi dalam meminimalisir bencana yang ada di Kecamatan Mantikulore berdasarkan peruntukan ruangnya. Slide selanjutnya itu ada definisi strategi. Menurut Nawawi, secara etimologis, kata penggunaan strategi dalam manajemen sebuah organisasi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan organisasi. Nah, strategi itu sendiri adalah cara ataupun tindakan yang terbaik untuk mencapai suatu sasaran untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu, strategi berarti juga penentuan tujuan dan sasaran jangka pendek, jangka panjang organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya ada definisi dari mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi itu sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana yang menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Selanjutnya, untuk peruntukan ruang, yang pertama ada pusat pelayanan kawasan yaitu PPK, yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan yang dibentuk berdasarkan ibu kota kecamatan, proyeksi jumlah penduduk, dan jenis skala fasilitas pelayanan. Adapun strategi yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana pada peruntukan ini yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan yang memengaruhi kawasan resapan air untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap bencana dan aktivitas yang ada di pesisir pantai perlu dibatasi. Kedua, melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana tentang risiko bencana dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi risiko bencana tsunami dan gempa bumi. Selanjutnya ada daerah sempadan pantai. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Strategi yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana pada peruntukan ini yaitu melakukan relokasi permukiman masyarakat yang tinggal di zona merah atau ZRB4, terutama ketika bencana tsunami, daerah pesisir itu sendiri, dan gempa bumi eh, direlokasi ke wilayah yang lebih aman. Selanjutnya melakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penataan ruang yang memperhitungkan potensi bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi agar bisa mengurangi risiko dampak bencana di kawasan tersebut. Selanjutnya ada poin tiga yaitu melakukan penanaman pohon mangrove agar bisa menjadi langkah mitigasi alami untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi dan gelombang laut. Selanjutnya ada kawasan pelestarian awan alam. Definisi dari kawasan pelestarian awan itu sendiri eh, memiliki ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Adapun strategi yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana pada peruntukan ini yaitu pertama, meningkatkan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk bencana alam seperti gelombang pasang, banjir, atau badai yang dapat berdampak pada kawasan pesisir dan perlu adanya alat identifikasi kegempaan di daerah hutan layak di Kecamatan Mantikelore. Kedua, yaitu
Memastikan penataan ruang yang tepat, termasuk larangan membangun di daerah pelestarian alam, serta mengidentifikasi dan melindungi kawasan pelestarian tersebut yang rentan terhadap bencana. Ketiga yaitu jangan menggunduli hutan atau menebang pohon secara sembarangan. Selanjutnya ada kawasan tanaman pangan, yaitu semua model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai maaf, ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia. Tanaman pangan bisa juga disebutkan sebagai hal yang paling utama untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan yang berfungsi sebagai sumber energi manusia. Strategi yang perlu dilakukan yaitu yang pertama meningkatkan dan melengkapi fasilitas infrastruktur penanaman yang tahan terhadap bencana seperti sistem irigasi yang dapat mengurangi risiko bencana, banjir, dan erosi tanah. Selanjutnya perlu adanya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan termasuk identifikasi dan perlindungan lahan penanaman yang beresiko terhadap bencana alam, serta pengendalian pemanfaatan lahan yang dapat mengurangi risiko bencana. Selanjutnya ada kawasan perkebunan yang terakhir, yaitu usaha budidaya tanaman yang ditujukan untuk menghasilkan bahan industri, misalnya karet, tembakau, cengkeh, dan kapas. Selain itu juga bisa menghasilkan bahan industri makanan seperti kelapa dan kelapa sawit, dan juga industri minuman seperti tebu, teh, kopi, dan kakao. Nah, strategi yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko bencana pada peruntukan ini yaitu pertama, membangun infrastruktur yang baik seperti jalan dan fasilitas perkebunan yang dapat membantu mengurangi resiko bencana dalam kawasan perkebunan. Yang kedua, yaitu selain itu, jika memiliki pengairan yang baik, maka dapat mengoptimalkan kelembapan tanah dan mengurangi erosi tanah yang dapat membantu mengurangi resiko banjir dan tanah longsor dalam kawasan perkebunan. Oke, baik, mungkin itu saja penyampaian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata maupun pengucapannya, saya meminta maaf lebih dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.